ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabiat beliau, kepada semua yang istiqamah mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, hadithuna atau pelajaran kita masih dalam Zadus Salah, yaitu tentang kitab bekal salat seorang muslim, yaitu tuntunan salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan yang penting yang berkaitan dengan salat. Sebelum kita berbicara tentang kaifiyatus salah, tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penulis Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah, beliau membahas tentang khusyuk di dalam salat. Karena khusyuk merupakan perkara yang penting di dalam salat. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in, bahwa sesungguhnya salat itu sangatlah berat, salat itu terasa sangat susah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kalau kita berbicara tentang sifat penduduk surga Allah Azza wa Jalla atau para pewaris surga Firdaus, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri-ciri sifat mereka. Dan sifat pewaris Firdaus, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika yarithuna al-firdaus, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi Firdaus. Siapa itu? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan dia sebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla menyatakan ciri-ciri orang yang beriman yang pertama kali adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri dari orang-orang yang beriman yang pertama adalah orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Allah Azza wa Jalla juga menyatakan apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berkeluh kesah, halu'. Idza massahu syarru jazu'a, ketika mereka ditimpa dengan musibah, dengan keburukan, mereka akan mengaduh, mereka akan merenung dan mereka akan merundung duka. Wa idza massahu alkhairu manu'a, dan ketika mereka itu dilanda dengan mereka ditimpa dengan kenikmatan, manu', mereka orang-orang yang
menahan kelebihan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, ya kan? Kecuali orang-orang yang salat, sehingga orang-orang yang mereka menjaga salat mereka dan mereka itu menjaga kekhusyuan mereka dalam salatnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian khusyuk adalah perkara yang akan memudahkan seseorang itu untuk melaksanakan dan selalu senantiasa mendirikan salat. Kenapa orang merasa berat untuk mengerjakan salat? Karena kebanyakan di antara mereka tidak bisa merasakan lezatnya salat. Dan kelezatan salat itu tidak akan didapat kecuali dari orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Iya atau tidak? Orang yang salatnya tidak khusyuk, maka dia tidak akan menikmati salatnya. Orang yang tidak menikmati salat, mereka tidak akan mendapatkan kelezatan salatnya. Dan orang-orang yang mereka bisa menjadikan salat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang mereka ketika salat itu mereka bisa khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat ini, kata Allah tabaraka wa taala. Wa innaha ay salah lakabiratun syaqah illa 'alal khashi'in fa innaha sahlatun 'alaihim khafifah. Sesungguhnya salat itu akan menjadi perkara yang mudah, ringan, gampang bagi orang-orang yang mereka bisa merasakan kekhusyuan di dalam salatnya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang memang salat itu sebagai kebutuhan bagi dirinya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan Allah jadikan penyejuk jiwaku itu di dalam salat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu mereka kalau sudah bertemu dengan salat, di situ mereka dapat ketenangan. Kalau sudah mereka itu tidak mengerjakan salat, mereka akan mendapatkan kegundahan. Berbeda dengan kaum muslimin di akhir zaman, mereka justru akan merasa lelah, merasa kehilangan hidup ketika mereka dihadapkan dengan salat. Fa ya subhanallah, alangkah jauhnya kita daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khusyuk ini Bapak Ibu sekalian, dia menjadi penentu salat seseorang. Khusyuk itu menjadi penentu pahala salat seseorang. Orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya, maka mereka lah orang-orang yang pahalanya itu sempurna di sisi Allah. Ya. Dan orang-orang yang mereka itu tidak khusyuk di dalam salatnya, maka mereka lah orang-orang yang salatnya telah tercuri oleh syaitan. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau berbicara tentang tolehan seseorang dalam salatnya? Lirik kanan, lirik kiri, toleh kanan, toleh kiri. Apa kata Rasulullah? Dzalika ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abd. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seseorang. Orang yang ketika salat dia tidak fokus, ya. Orang ketika salat dia tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam salatnya, maka mereka adalah orang-orang yang terjajah, orang-orang yang salatnya sudah tercuri sebagiannya. Dan inti dari salat itu adalah khusyuk di dalam salat tersebut, karena orang akan mendapatkan pahala salat sesuai dengan kadar kekhusyuannya di dalam salat tersebut. Dan orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, mereka akan mendapatkan ampunan dosa. Ya, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini diantara keutamaan khusyuk, ya. Bahwasanya Nabi kita SAW menyatakan apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, sebagaimana wuduku ini, makanya Nabi pernah mensyariatkan, pernah mengajarkan wudu. Makanya Nabi katakan siapa yang berwudu sebagaimana wudunya aku ini,
Kemudian dia berdiri salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dan dia khusyuk di dalam salatnya, tidak ada bisikan-bisikan dalam salat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jadi keutamaan khusyuk tadi, banyak keutamaan khusyuk tadi. Tapi Ustaz, apa kiat-kiat dan sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan kekhusyuan di dalam salat? Ya, keutamaannya banyak sebenarnya. Tapi 4 keutamaan yang kita sebutkan itu sudah cukup mewakili dari sekian banyaknya keutamaan khusyuk. Nah, apa sebab dan kiat yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam salatnya? Lihat ya. Karena keagungan khusyuk, maka syaitan itu berusaha untuk menghilangkan kekhusyuan salat seseorang. Kenapa sampai ada syaitan yang khusus berperan di dalam salat seseorang? Kenapa sampai ada syaitan yang memang kerjaannya khusus ganggu salat seseorang? Karena syaitan itu tahu penting dan agungnya khusyuk salat seseorang. Makanya syaitan gak mau adanya manusia yang mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari khusyuknya mereka di dalam salat. Mereka gak akan rela, karena memang mereka itu musuh bebuyutan dengan manusia. Ya, Anda kalau mau lihat bagaimana permusuhan syaitan dengan manusia, Anda bisa beli buku Adawatus Syaitan lil Insan. Ya, manusia versus syaitan. Anda cari itu. Jadi Anda scroll Allshop, apa Allshop? Ya, Shopee apa namanya, jual beli online itu. Jangan semuanya tentang aksesoris rumah tangga lah. Ya, kitab lah sebagiannya. Ya kan, cari yang gratis ongkir pas promo, ya kan? Misalkan promo nanti 66, ya tidak. Biasanya kan gitu ya. Di tanggal sekian, di bulan sekian, di tanggal yang sama dengan bulannya, misalkan. Anda cari itu buku-buku seperti itu. Manusia versus syaitan. Ya, enggak mahal, 30-an saja. Mungkin ya. Ya 30, enggak sampai 50 kalau tidak salah itu harganya. Anda cari itu. Bapak Ibu sekalian rahmatullah azza wajalla, Anda akan tahu bagaimana memang permusuhan antara kita dengan syaitan. Sejak kapan? Sejak diciptakannya ayah kita Adam alaihi salam. Ya, dan dialah yang membuat dosa pertama kali, sombong. Dan diturunkan kepada makhluk pertama kali, rakus. Dan kemudian dia bibitkan kepada anak cucu Adam, dengki. Semuanya dari makhluk satu itu, syaitan. Ya. Dan 3 ini adalah usul syarr. Ya. Dia adalah dasar semua keburukan. Ya, sombong, mengajak seseorang untuk kufur, syirik karena kesombongan. Ya toh? Tamak, rakus, maksiat. Ya kan? Kenapa sih harus ada maksiat? Karena kita masih tamak. Ya enggak? Contoh maksiat dengan mulut nih, karena kita masih tamak. Maksiat dengan telinga, karena kita enggak mencukupkan dengan yang halal, tamak, rakus. Maksiat dengan mata, karena kita tidak mencukupkan dengan yang halal, tamak. Ya, dan semuanya. Kemudian hasad, dengki, adanya kezaliman, ngambil harta, membunuh, karena semuanya berawal dari apa? Kedengkian. Ya, maka aslu syarr itu salat. Ya, dasar dosa itu ada di 3 sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Naam, karena keagungan khusyuk dalam salat itulah makanya syaitan itu sampai bersikukuh ya, sangat-sangat berusaha untuk mengganggu salat seseorang, ya, sampai kata Nabi Muhammad SAW ketika Uthman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah, kemudian dia tanya, ya Rasulullah, aku ini ketika salat sering diganggu oleh
syaitan. Sehingga bacaanku terkadang menjadi kacau. Ya, bacaannya menjadi kacau, pikirannya kacau. Ya. Padahal tadi Al-Fatihah, tapi kok sampai kebun? Sering nggak? Yang punya kebun lah dulu. Nah, terkadang Al-Fatihah tapi kekerjaan. Al-Fatihah ke rencana makan. Tadi Al-Fatihah habis dimakan di sini. Subhanallah, itu syaitan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang disebut dengan khinzab atau khanzab. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza ahstastahu fata'awwadh billahi minhu wadfil ala yasarika thalathat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau merasakan adanya itu, maka berlindunglah dari syaitan. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadful atau wadfil ala yasarika thalathan, dan meludahlah ke sebelah kiri itu sebanyak 3 kali. Ingat, meludah di sini angin. Membuang angin dengan mulut, bukan membuang ludah atau air liur ke sebelah kiri. Kasihan yang di sebelah kirinya. Ketika Anda mulai muncul waswasus syaitan, ya, gangguan-gangguan syaitan dalam salat, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian ya, angin yang kita keluarkan, hawa, jangan keluar. Ya, ini zalim. Yang kita keluarkan angin kita. Ya. Hanya cukup menoleh sedikit ke sebelah kiri. Jangan sampai menoleh di sini betul. Karena itu memalingkan kita dari kiblat. Cukup sedikit menoleh ke sebelah kiri agak ke depan. Ya. Tapi jangan seperti salam. Enggak boleh. Karena kita menoleh ke kiri sempurna itu hanya untuk salam. Ya. Karena dengan itu selesai salat kita. Maka tidak boleh begini. Maka ketika meludah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari kita lurus begini saja. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu menyatakan apa? Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu dhurat hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qada an-nidaa aqbal hatta idza thuwiba bis-salati adbar hatta idza qada at-tathwiba aqbal hatta yahtira baina al-mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajul la yadri kam shalla. Apa kata Rasul SAW? Jika adzan dikumandangkan, setan-setan yang tadinya di masjid atau yang di emperan atau yang di teras, itu mereka semuanya berlarian nyari apa? WC, kamar mandi, ya. Makanya sebenarnya sebagian para ulama kita menyarankan kalau sedang adzan jangan ke WC. Ya. Guru kita Dr. Dasman hafizahullah, kita lihat beliau ketika beliau ada hajah sebenarnya. Beliau keluar dari masjid. Namun selagi adzan belum selesai beliau tidak akan masuk ke dalam. Beliau tunggu adzan selesai sembari menirukan adzan. Ya. Dan di sini ada dua keuntungan. Keuntungan pertama, bisa menirukan adzan. Keuntungan yang kedua, tidak berkumpul dengan syaitan. Orang mereka sedang di sana, kita malah ke sana. Ya, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Ya kalau enggak dilepaskan ngebom, misalkan, ya mau enggak mau. Ya, tapi kalau sifatnya masih angin atau masih bisa ditahan, maka tahan dulu selagi kita di luar masjidnya, kan begitu. Nah, syaitan itu mereka lari sambil terkentut-kentut. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau adzan selesai, mereka balik ke masjid. Ngapain? Ganggu orang salat sunnah. Pas qomat dikumandangkan, lari lagi. Selesai qomat, balik lagi. Sampai akhirnya syaitan mengatakan kepada seseorang, ingat ini, kanang tua, kanang yang itu, kanang yang iko. Makanya banyak barang-barang hilang atau kanang katu. Ada kacamata temano terletak mulai daripada asar sampai jelang maghrib. Tidak bawa suara.
waladhdallin amin tiba amin bos wa kacamata kanang oh iya di kamar mandi itu sesering mungkin sering-sering kita mungkin mendapatkan seperti itu ya enggak gangguan dan itu syaitan. Makanya kata Rasul fa idza ahsastahu fata'awwadz billah, kalau mulai terasa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan niatan syaitan ganggu orang apa? Supaya dia sampai lupa udah berapa rakaat. Baru 2 disangkanya udah 3. Baru 1 rakaat udah duduk aja dia salat subuh. Pengen cepat mungkin. Bukan, benar karena lupa saja. Ya, karena lupa. Dan begitulah syaitan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa di dalam salatnya, dan itu juga karena Musa alaihi salam lupa karena wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, tidak ada yang menjadikan aku lupa untuk mengingatnya kecuali siapa? Syaitan, kata Musa alaihi salam. Karena yang bikin kita lupa itu syaitan. Makanya dalam masalah Al-Qur'an, masalah hafalan ya, para ulama kita mengatakan di antara adabnya ketika masalah hafalan Al-Qur'an, la taqul nasid walakin qul nusid. Jangan katakan aku lupa, tapi katakan aku dibuat lupa. Karena bukan kita yang ingin lupa, tapi syaitan yang jadikan kita itu lupa. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menghinakan syaitan. Itu maksudnya. Dalam rangka untuk menghinakan syaitan. Ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita sampaikan di sini beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Pertama, kiat dan sebab untuk meraih kekhusyuan dalam salat yang pertama adalah menghadirkan rasa bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Menghadirkan rasa bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang sudah faham dan dia sadar bahwasanya dia itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam salatnya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang bagi dia untuk main-main dalam salat. Ibarat kata Bapak Ibu sekalian, kita ngadep ke atasan, ya, kita ada kebutuhan, ya, pas mulai diajak ngobrol, dia mulai memberikan kepada kita tanggapan, malah kita sibuk main handphone, atau malah kita ngobrol dengan orang lain, atau malah pikiran kita kemana-mana, atau malah kita lihat ini lihat itu. Kira-kira atasan kita ngapain? Bohongi. Pasti marah. Kalau enggak dia pasti akan mengatakan, nih sebenarnya kamu nih serius enggak sih? Kamu serius enggak ada kebutuhan sama saya? Ketika saya tanggapi kok malah kayak gini. Begitulah salat seseorang Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai ini kita ngadep sama Allah. Terus pas sudah mulai ngadep kita sama Allah, Allah sudah hadapkan dirinya kepada kita, sudah siap untuk menerima kita. Terus kita malah refreshing, tamasya, rekreasi ke sana ke sini, mau kuliner dalam salat, nyari kunci dalam salat. Baik. Maka hadirkan rasa bahwasanya kita sedang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya inti daripada suatu ibadah itu adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak bisa melihat Allah, maka hakikatnya Allah lah yang melihat kita. Begitulah ihsan. Di dalam salat kita harus yakin kita ini sedang ngadep sama Allah Azza wa Jalla. Kita sedang bermunajat, kita sedang meminta, kita sedang berkomunikasi kalau boleh kita katakan. Kita sedang berinteraksi dengan Allah dalam salatnya. Terus kita mencela-mencela kata orang Jawanya. Atau kita malah mikir sana, mikir sini, noleh sana, noleh sini. Kekhusyuannya tidak ada, waliyadzubillah. Ya, tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
hadirkan dalam hati seolah-olah itu adalah salat yang terakhir. Hadirkan dalam hati bahwasanya itu seolah adalah salat yang terakhir. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah kita bisa sampai ke isya, atau kita sampai ke subuh, atau bisa sampai ke zuhur. Maka di saat seseorang nanti kita salat isya, maka jadikan itu adalah salat dan muwaddi', salat yang terakhir, salat perpisahan. Sebagaimana dulu di awal kita katakan, kalau kita tahu itu adalah perpisahan, pasti kita akan buat kenangan, itu pasti, apapun itu. Ya, natruk athar qabla rahil. Kita pasti akan meninggalkan sebuah kenangan sebelum perpisahan, sebelum kepergiannya. Begitulah salat. Setiap kali kita berdiri, ya Allah, ini barangkali salat yang terakhir. Ini barangkali salat yang terakhir. Hadirkan itu dalam hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusaha memahami apa yang dibaca. Nah, ini penting nih. Berusaha memahami apa yang sedang dibaca. Terutama yang paling utama ya, itu zikir dan bacaan di dalam salat. Itu yang paling utama. Kalau untuk di saat imam sedang membaca, biasanya seseorang walaupun dia tidak paham, dia akan bisa mendapatkan kekhusyuan biasanya. Terlebih lagi ketika misal sang imam merupakan orang yang kita sukai dari sisi iramanya, suaranya, dan cara pembawaannya, kelembutannya itu kita suka, maka dengan cara bacaan dia kita akan mendapatkan kekhusyuan. Makanya kita katakan terutama hal-hal yang kita sendiri yang baca, ya, terutama pada hal-hal yang kita sendiri yang baca, bacaan iftitahnya, bacaan sujudnya, bacaan rukuknya, duduk di antara dua sujudnya, itu yang perlu kita fahami, ya, yang perlu kita fahami. Ketika kita katakan Rabbana walakal hamd, apa sih maknanya? Nah, satu lagi nih saya yang perlu Bapak Ibu sekalian bisa miliki bukunya, Tafsir Salat. Buku Tafsir Salat karangan dari Ustaz Amin Nurbait, hafizahullah taala. Ya, buku Tafsir Salat ini penting Anda baca. Ada miliki. Itu juga enggak mahal kok. Ya. Itu juga tidak mahal. Rata-rata buku yang berkaitan dengan salat selagi dia tidak sampai kepada yang berjilid-jilid, biasanya itu pecah 100. Ya, biasanya. Ya. Tapi kalau sudah 2-3 jilid, itu wajar-wajar saja. Ya, kalau satu jilidnya 100 berarti 3 jilid ya. Wajar harga 280, 290 itu sangat wajar. Ilmu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita pelit dengan ilmu, tapi kita royal untuk dunia. Tayyib, kita 1 bulan cuman ada 2 pelajaran kan? Zadus Salah dengan Kitabut Tauhid misalkan. Setidaknya kalaupun buku kita tak sama, Anda sudah punya buku Kitabut Tauhid yang sifatnya matannya saja dengan terjemahan tuh nggak apa-apa. Modal. Jadi ketika nanti saya baca ayatnya begini, Anda, oh ini ayatnya yang dibacakan Ustaz, artinya ini, faidah-faidahnya begini, ya kan? Terjemahan Kitabut Tauhid juga nggak mahal, ya. Entah kok nanti ada yang mau berinfak juga nggak apa-apa, ya, nggak mahal. Terlebih lagi kalau kita tahu penerbitnya, kita langsung hubungi penerbitnya. Berapa satu ini? Dulu pernah kita membahas, saya dulu Kitabut Tauhid di tahun 2013, belum lama ya, 12 tahun yang lalu lah. Itu harganya kalau tidak salah sekitar 40-an. Kitabut Tauhid, ya, itu ada matannya, kemudian terjemahannya, faidahnya.
ya. Dan itu tidak terlalu tebal, ya. Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ya. Nah, ketika salat, setidaknya Anda juga punya buku sifat salat Nabi, ya. Sekalipun Anda yang nggak perlu yang sifatnya sudah berjilid-jilid, ya, tapi Anda setidaknya punya bayangan, oh ini bab ini nih, ini bab ini. Anda bisa membandingkan antara yang kita jelaskan dengan apa yang ada dalam buku, ditambahkan referensinya nanti. Nah, setidaknya apa yang Anda pelajari di masjid ini Anda memiliki bukunya, sehingga nanti nggak begini aja terus. Oh, Anda bisa begini, buka sambil nyari faedahnya, nyatat faedah yang ada, dan itu akan membuat kita lebih serius di dalam belajar. Ya. Taib kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, yang ketiga berusaha memahami apa yang kita baca. Yang keempat, berusaha untuk membuat variasi di dalam bacaan-bacaan salat, ya. Variasi dalam membaca bacaan salat, bikin variasi. Karena terkadang kita akan jenuh jika kita selalu subhana rabbiyal azim. Kalau kita selalu subhana rabbiyal a'la, maka akan jenuh. Makanya sebagian ulama kita menyatakan apa pada saat doa istiftah misalkan, ya. Pada salat yang satu kita baca Allahumma ba'id baini. Pada salat yang lain kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam salat yang lain kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya kan? Kan ada variasi. Ruku' demikian juga. Ada kalanya kita baca subhana rabbiyal azim, ada kalanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada kalanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada kalanya subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah, ada kalanya subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Dan banyak lagi doa-doa ruku, sujud pun demikian. Dengan demikian Anda akan mendapatkan hal yang baru, dan dengannya kita akan mendapatkan kekhusyuan. Dan ini yang dinasihatkan oleh sebagian guru-guru kita. Nah, kemudian yang ke-5, persiapan dengan sebaik-baiknya ketika hendak salat. Persiapan sebaik-baiknya ketika hendak salat. Seperti sudah berwudu dari rumah, sudah berwudu dari rumah. Dema Ustaz itu apa tuh gunanya ayu di masjid kalau kan wudu lo dari rumah. Subhanallah, banyak manfaatnya. Ngapain pula kita mikirin air wudu yang ada di masjid? Nabi kita SAW menyatakan apa? Man tatahhara fi baitih, siapa yang bersuci di rumahnya. Ini yang afdal. Ini yang afdal. Bersuci itu di rumah masing-masing. Kecuali di pertengahan jalan buang angin, mau balik lagi ke rumah telat, ya kan? Ya udah nanti di tempat wudu yang disediakan di masjid. Tapi kita sudah berwudu dari rumah, ini yang afdal dan ini yang terbaik. Makanya di antara hal yang bisa menjadi sebuah persiapan yang bisa kita lakukan sesaat sebelum salat adalah persiapan sudah dari rumah, wudunya kita dari rumah. Kemudian ya, gunakan pakaian yang kita nyaman dengannya. Pastikan itu. Kalau ada baju yang agak kesempitan, nggak usah dibawa salat, karena pasti akan ngefek dalam salatnya. Pasti rukuknya aduh metet, ya enggak, ketat. Ketika sujud nanti nggak bisa buka ketiak, mau dibuka takut kuyak dan sebagainya. Banyak pikiran. Tayyib, ini jauhi hal-hal yang seperti ini, ya. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk persiapan, masuk masjid dengan doa, kemudian salat sunnah. Karena keberadaan kita salat sunnah setidaknya itu akan mengalahkan syaitan, membuat syaitan merasa lemah, ya kan? Tayyib. Kemudian yang ke-6, berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang akan mengganggu. Menjauhkan
segala hal yang akan mengganggu. Usahakan itu, menjauhkan diri dari hal-hal yang akan mengganggu. Contohnya bau mulut kita yang kurang sedap, makanya dianjurkan untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Ya toh? Nah, apalagi aroma badan yang kurang bagus, apalagi pakaian yang apek dijauhi, ya, apalagi hindari tempat-tempat yang mungkin itu akan memalingkan kita dari salat. Sebagian masjid kita lihat ada yang di depan masjid itu bertuliskan, bahkan tulisannya macam-macam, kaligrafi lah, inilah itulah. Bahkan ada terkadang di masjid yang semua dindingnya full dengan gambar. Sini gambar Hajar Ismail, situ gambar Ka'bah, situnya gambar Masjid Nabawi, situ gambar Masjidil Haram dari atas, situ gambar terowar Zam-Zam. Kita mau sholat atau mau nengok gambar Ka'bah ya? Saya berjamaah sekalian, ini mengganggu. Kalau sekiranya ketemu masih seperti itu dan tidak ada celah untuk kemudian yang kosong di situ, maka bisa cari masjid lain. Karena itu pasti akan mengganggu. Rasulullah SAW pernah Aisyah itu punya bantal, dan bantalnya itu ada corak dan gambarnya. Itu mengganggu Nabi Muhammad SAW dalam salatnya. Apa kata Rasulullah? Inza'ha, lepaskan itu, ya, lepaskan kain ini, dan bawa kepada seseorang untuk diganti kainnya, ya, karena itu sudah menggangguku di dalam salatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul alaihi salatu wassalam. Tayyib. Nah, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari sebab-sebab yang mengganggu. Dan di sini ada dua perkara, ada dua hal yang dikatakan penyebab mengganggu itu. Pertama, dari sisi tempatnya. Ya, dari sisi tempatnya. Terkadang tempat yang mengganggu. Ya, mengganggu. Contohnya seperti sajadah yang terlalu banyak pernak-perniknya, ya kan? Banyak pernak-perniknya, itu kurang tepat. Ya, maka sajadah kalau bisa cukup polos di depannya, artinya di arah tempat kita itu sujud. Nah, ini bagus nih, ya kan? Yang bercorak itu tempat kita untuk kaki, ya. Adapun di tempat sujud kita di depan polos, ya, sehingga tidak akan mengganggu. Bahkan sekarang saya pernah ketemu atau pernah melihat ya dalam jualan seseorang, ada sajadah, yang sajadah itu tulisannya ayat-ayat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hadis istihza, bagian daripada apa? Menghina. Ya, bagian daripada menghina. Al-Quran itu ayat Al-Quran dalam sajadah yang akan diinjak-injak nanti. Sebagiannya lagi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sebagiannya bismillahirrahmanirrahim. Sebagiannya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan itu sempat saya simpan sebagai bukti bahwasanya ada ternyata yang menyimpan atau yang menjual sajadah-sajadah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Itu bagian daripada perkara yang dilarang. Ayat Al-Quran kemudian itu kita akan injak. Sementara para ulama kita menyarankan ketika ada Al-Quran yang tercecer, lembaran mushaf yang tercecer, itu harus diselamatkan dengan dua cara. Pertama dengan dibakar, kemudian abunya kalau bisa dikuburkan. Karena ketika Al-Quran itu dibakar, kemudian dia menjadi abu, terkadang dari abu itu kalau dia masih bentuk seperti semula, dia udah habis, hancur ya. Tapi kalau masih berbentuk seperti kertas, dia masih ada tulisannya, ya. Maka itu aja, ketika ada lembaran mushaf yang tercecer, itu dibakar, diambil abunya, kemudian dikubur. Makanya kalau membakar lembaran Al-Quran paling bagus itu di suatu tempat, ya. Misalkan ada itu drum besi atau seng, ya, Anda kumpulkan kertasnya di situ, Anda bakar di situ. Setelah itu Anda gali lubang, kemudian Anda masukkan abunya di situ. Itu paling aman. Itu paling aman. Sementara sekarang dibuat, maaf ya, sajadah. Ini saya tunjukkan jemaah sekalian. Sajadah yang ada tulisannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari sini. Nih. Ini di antara sajadah yang ada tulisannya. Ini tulisannya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Ini masya Allah la quwwata illa billah. Ini potongan ayat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Al-Kahfi. Ya. Dan banyak lagi. Ada bismillah, ya. Ada bismillah, ini al-Islam tulisannya. Ada lagi ini bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk kaligrafi. Ya. Ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini Bapak Ibu sekalian rahimanillah, hal yang afwan, hal yang tidak pantas. Dan ini mungkin sedikit nasihat bagi kita semuanya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau memfatwakan tidak bolehnya sajadah yang ada gambar Ka'bah. Ya, tidak bolehnya sajadah yang bergambar Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah lambang kiblatnya kaum muslimin. Dan jika sajadah itu ada gambar Ka'bahnya, maka rentan akan diinjak. Ya atau tidak? Dan itu bagian daripada hal yang tidak menghormati. Makanya di sebagian masjid ketika saya mengisi pengajian, kemudian saya disuruh menjadi imam,
dan ada sajadah yang di situ ada gambar Ka'bahnya, saya selalu elakkan. Baru nanti pengurus akan bertanya, kenapa Ustaz? Kotor Ustaz, bau dan sebagainya. Bukan karena kotor, bukan karena bau, tapi karena ada gambar Ka'bahnya, dan ini tidak boleh. Maka saya sarankan kaum muslimin muslimat yang di rumahnya masih ada sajadah yang ada lambang Ka'bahnya, maka itu jangan digunakan untuk salat. Kalaupun Anda ingin gunakan untuk salat, satu-satunya cara Anda lipat. Anda lipat dan itu hanya dijadikan untuk di bagian kepala kita saja. Itu minimal. Ya, itu minimal. Kan yang diinjak bukan itunya, Ustaz. Iya, tapi dia satu kesatuan. Ya, dia satu kesatuan. Ya, maka lebih baiknya jangan dipakai. Terus apa gunanya, Ustaz? Ya, mau gimana lagi? Mungkin Anda simpan dan sebagainya. Ya, karena hal itu tidak layak untuk ada. Apalagi ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Quran atau bukan? Surat apa? Hah? Surat apa? Al-Fatihah khilaf para ulama. Hah? Bismillahirrahmanirrahim surat apa? Hah? Apa? Saba. Surat Saba. Saba atau An-Naml? Saba atau An-Naml? An-Naml. Kisah Ratu Saba. Ya. Kisah Ratu Saba. Ya. Satu Saba atau Ratu Balqis? Hah? Ratu Saba, Ratu Balqis? Ratu Saba, Ratu Balqis? Hah? Ratu Saba siapa namanya? Berarti Ratu Balqis dan Ratu Saba. Saba di mana? Iya, negerinya di mana? Yaman. Tayyib kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Na'am. Sampai mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan dari Al-Fatihah. Al-Fatihah masih khilaf para ulama. Ya, itu masih khilaf para ulama. Sebagian menyatakan dia bukan dari Al-Fatihah, sebagian menyatakan itu bagian daripada Al-Fatihah. Tapi yang muttafaq, yang memang Allah turunkan dia bagian daripada Al-Quran dalam surah An-Naml. Ketika Ratu Saba mendapatkan surat dari Sulaiman, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu nyata-nyata dalam surah An-Naml. Adapun dalam surah Al-Fatihah khilaf para ulama. Intinya bismillah bagian daripada Al-Quran. Terus kemudian diinjak. Subhanallah, ini nggak tahu sih ini dari mana pemikiran kemudian inovasi yang seperti ini. Ya, sedangkan untuk kaligrafi aja sebagian ulama menyatakan tidak baik karena Al-Quran bukan untuk dijadikan kaligrafi, tapi untuk dibaca dan ditadabburi. Ini malah dijadikan sebagai alas. Yang terkadang orang tidur di situ, ya atau tidak? Terkadang salah saya salat tiba kantuk, ya. Kemudian Anda tertidur di situ, baring, dan di saat Anda tertidur kita nggak tahu apakah ada buang angin atau tidak, kita nggak tahu. Sementara di bawahnya ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Ini penting untuk diketahui, ya. Sedangkan untuk gambar Ka'bah saja kalau bisa dijauhi, dan itu fatwa Syekh Shalih Fauzan, hukumnya tidak boleh karena termasuk penghinaan kepada Ka'bah. Nah, jadi tempat jangan sampai mengganggu kondisi tempat sekeliling kita, ya, jangan sampai ada yang mengganggu. Makanya kurang setuju ketika di tembok masjid di depan sebenarnya ada, saya kurang setuju, ya, kurang, ya, ketika ada tulisannya misalkan matikan handphone atau apa sebagainya, ya, itu bagusnya di pintu masjid, bukan di tembok depan, ya atau tidak? Karena pasti dan otomatis kalau orang sedang salat tiba-tiba terbaca, itu akan dibaca semuanya. Bahkan terkadang, maaf, orang yang punya imajinasi, oh ini hurufnya salah nih, tulisannya kurang benar, siapa yang bikin nih, di mana lah, siapa yang cetak, nggak tengok sebelum cetak dan sebagainya, iya atau tidak? Ya, warnanya kurang cocok dan sebagainya. Maka hal itu peringatan-peringatan yang ada di pintu masjid, ya, di pintu itu akan lebih baik.
karena itu tidak akan mengganggu, ya. Tidak akan mengganggu. Kalau lah terbaca Ustaz di pintu masjid terkondang dalam salat, itu tidak salah tulisannya, tidak salah letak, awak yang salah, ya. Apa nak dipikir? Karena tapi kalau di depan kita salat kemudian terbaca, masih ada kesalahan dari orang yang menempel, kan begitu. Nah, jadi nanti kalau ada tulisan-tulisan di depan, baiknya, bagusnya dipindahkan, Ustaz. Tayyib Ustaz. Na'am, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Na'am. Kemudian juga jangan sampai adanya gangguan dari sisi yang mengganggu pikiran. Kalau tadi sisi tempat, ada kalanya yang mengganggu pikiran. Contohnya dua hal nih. Ketika perut lapar dan ketika kita menahan buang hajat. Ini mengganggu pikiran. Perut keroncongan. Pas lu masuk masjid dokek jauh mah tetangga goreng telur dadar. Itu Pak Ibu sekalian, aroma telur dadar itu kalau poi lita, subhanallah, memang loma. Itu pikiran kita kemana bekok sudah ikut dan makan telur dadar nih. Padahal bini di rumah masak yang lain, kan begitu. Ya, permintaan dia juga. Tapi gara-gara tercium bau dadar dan perut lapar, hilang itu tadi yang dimasak oleh keluarga yang ingatnya. Begitulah jemaah sekalian, perut lapar itu akan mengganggu pikiran. Maka Nabi kita SAW menyatakan apa? La salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah terhidang. Dalam hadis lain mengatakan la asya'a, tidak ada makan malam, karena yang berat itu makan malam, Pak. Ya, makan malam, misalkan masjid dah iqamah, sementara masakan bau terhidang, lah memang dihidangkan di atas meja, siap disantap, pawi lali, mana dalun? Mana yang didahulukan? Tidak, salat dulu. Ponteng orang makan baru salat. Ponteng orang makan baru salat. Yakin makan dulu? Bekok salat terkadang makan. Lakonyang pun terkadang ya Pak. Pawi lakanyang masih tekan ngelomak ngulang bekok kan. Itu ndak makanannya yang salah, hawa yang salah. Tapi kalau perut lapar, makanan terhidang, dahulukan makan. Ya. Tapi ibu-ibu yang di belakang jangan selalu menghidangkan makanan di waktu iqamah di kuman. Bekok lokinya ndak apa nah salah jamaah. Apa nak main masjid tadi? Lita apa pas 10 makanan hidangkan. Itu ibu-ibu yang salah di belakang. Ya. Tapi kalau memang perut sudah lapar, kemudian makanan terhidang, di saat iqamah dikumandangkan, fabda'u bil 'asha. Mulailah dengan makan. Ya. Tapi ingat ya, syaratnya satu, sudah dihidangkan. Kemudian yang kedua, memang dalam kondisi perut sangat lapar. Kalau sekiranya Anda bisa nahan dan tidak mengganggu pikiran, salat tetap didahulukan. Karena sebagian orang serta-merta mereka memahaminya pokok boleh makan dulu, ya, pokok boleh makan dulu. Jalah kata Ustaz, bukan kata Ustaz, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon itu jangan dikeluarkan nanti nyo Ustaz Umar boleh makan dulu. Indahnya Ustaz Umar dong, nyona Nabi. Ya, idza uqimatis salat wa juhizatil 'asha fabda'u bil 'asha. Kalau iqamah sudah dikumandangkan dan makanan sudah dihidangkan, maka mulailah dengan makan terlebih dahulu. Ya, karena itu akan lebih menenangkan. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi itu dalam kondisi darurat. Jangan dijadikan rutinitas. Kalau bisa makan sebelum adzan, enggak memang sengaja. Jadiin alasan untuk enggak ke masjid. Subhanallah. Ini sama dengan kisahnya Banu Israel nanti. Kan ai satu yang enggak boleh mencai ikan dong. Pasang jawai ai Jumat, bangki ai Ahad. Kan ya? Kesannya memang enggak di hari satu dong. Cuman konainya dari satu aja nya. Jangan bentuk itu. Ya. Itu namanya apa? Mencari-cari celah. Ya. Mengicuah nama.
Kalau kata orang Inggrisnya cikie. Iya, cikie. Cikie itu cilo. Sama ya. Curang lah ya. Begitu, nggak boleh seperti itu. Ya, dilarang hari Sabtu. Iyalah, hari Sabtu dan cari ikan lo katanya. Lilatan sonjo Jumat, ya, pagi Ahad. Ya, subhanallah. Ini hal yang sifatnya itu namanya mengicu Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, tidak boleh salat dalam kondisi lapar atau salat dalam kondisi menahan buang air, buang angin. Itu tidak boleh. Ya. Makanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, di saat Anda sedang salat kemudian perut Anda nyesak atau muncul dan tiba rasa untuk buang hajat dan itu sudah sangat mendesak, kata para ulama jangan ditahan, batalkan salat, keluar. Itu akan lebih menenangkan. Kecuali dengan satu keadaan, dia muncul kemudian Anda tahan, hilang, ngalah dia, ya wis, lanjutkan salatnya. Jangan serta-merta ketika mulai terasa Anda langsung keluar, itu juga salah. Tapi ketika mulai terasa sekali Anda tahan dulu. Karena terkadang ada yang satu kali dia mulai muncul kita tahan, nyerah dia hilang. Tapi kalau nyerang awak bertahan, makin nyerang awak tahan, makin nyerang, ya udahlah, ngalah. Iya, ya, banting setir putar balik, udah kita buang hajat. Ya, karena istilah bahasa kitanya adalah, ya, karena Nabi kita katakan yudafi, dafa'a yudafi'u, mudafa'ah itu artinya ada apa? Ada perlawanan. Ketika qatala yuqatilu, artinya ada saling memerangi. Yang satu memerang, yang satu juga ingin memerang. Makanya dikatakan man qatala, ya, ketika seseorang yang membunuh, dalam hadis dikatakan kan gitu, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dengan yang dibunuh itu sama-sama karena di situ adalah muqatalah. Sama-sama ada pengin memerang. Sama tadi. Kita bertahan, dia nyerang. Kita tahan, dia nyerang lagi. Rupanya serangannya lebih kuat dibandingkan pertahanan kita. Ya udah. Kalau yang seperti ini jangan ditahan lagi. Oke? Sekali nahan dia nyerang, jangan ditahan lagi. Batalkan salat. Dan itu akan membuat kita lebih khusyuk nantinya. Yang terakhir, yang ke-9, berdoa kepada yang ke-7, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hati yang khusyuk. Apa doanya? Ada yang tahu? Hadiah buku tauhid insyaallah. Ayo, ada yang tahu? Dilarang browsing Google ya. Nanti searching doa minta hati yang khusyuk. Ada yang tahu? Wasawa. Kalau wasawa lah ya Allah. Nah. Doa meminta kepada hati yang khusyuk atau berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ini doa Nabi SAW. Doanya cukup panjang sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Ini doa Nabi SAW. Nah, habis ini searching nggak apa-apa. Doa minta kekhusyuan hati. Allahumma, atau doa berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Berkenaan terisi dengan tindakan, kan banyak kebiasaan dari masyarakat diundang wae makan bersama. Kalau orang komat, orang baca misalnya di rumah makan, bagaimana? Kebiasaan.
persiapan aja diganggu boleh. Walau komen yang mulai makalah aja, Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum. Pertama mungkin ini yang perlu diperbaiki lagi adalah kalau sekiranya dengan adanya acara-acara adat, ya sebenarnya acara-acara itu mungkin kita katakan tidak berseberangan dengan syariat, itu kan hanya acara adat. Baik, tapi ketika acara adat itu kemudian menjadikan adanya pelanggaran syariat, baik, yang hakikatnya makan lebih awal itu bisa, karena kemudian dijadikannya adat itu kemudian di waktu-waktu yang mepet seperti itu, membuat kemudian nanti waktu yang makan harusnya bisa di awal menjadi mepet dengan waktu salat, ya, maka kalau bisa nanti lebih diperbaiki lagi, ya, diperbaiki lagi untuk kemudian tidak terlalu bertele-tele, mungkin kalau bisa, ya, atau bahkan kalau bisa ditunda setelah isya betul, ya kan, sudah isya betul, jangan di setelah maghrib. Ya kan, setelah isya mau sampai jam 12 pun monggo, menjelang subuh pun boleh, kan begitu. Tapi kalau dari maghrib ke isya nggak akan cukup, ya, pasti salat akan jadi korban. Boleh kita pastikan, ya, boleh kita pastikan, kecuali sifatnya memang undangan gitu saja, nggak ada acara-acara seperti itu, sebatas undangan, nanti yang datang langsung makan, ngambil sendiri-sendiri, monggo, ya udah enak. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Mencuri dalam salat kita tercuri kekhusyuannya, keseriusannya, konsentrasinya dicuri sehingga kita kehilangan bagian daripada salat, ya atau tidak? Yang namanya curian itu sesuatu yang terambil dari hak kita tanpa diketahui, ya atau tidak? Nah, ketika Anda noleh kanan noleh kiri, itu hal mungkin kita sadar kita noleh, tapi ternyata tanpa disadari bagian daripada pahala, kesempurnaan pahala kita telah diambil, direnggut, ya, itu yang namanya dicuri, ya. Jadi kekhusyuan itu hilang dan terambil sebagian kesempurnaan pahala salat, itu namanya dicuri. Wallahu a'lam. Silakan. Apa? Ada dua cara. Pertama, kita salam terlebih dahulu, kemudian kita ke belakang. Yang kedua, tanpa salam, langsung ke belakang, ya. Dan Allah taala alam, kalau pribadi kami lebih cenderung kepada yang menyatakan tidak perlu salam. Ini saya pribadi, ya. Dan ada yang mengatakan itu perlu salam. Tetapi bagi kami salam itu adalah tanda salat itu berakhir. Sementara kita batal bukan berakhir, tapi dipaksa untuk berhenti, sehingga bukan berakhir, ya. Oh ya. Kemudian ketika kita di shaf pertama, maka kita berjalan di mereka, kemudian bisa kita ambil tepi. Ya, bisa juga kalau misalkan masjid itu lapang, luas, lebar, kita ternyata di tengah, kemudian kalau kita harus ke tepi sana jauh, maka kita boleh untuk menyela ke bagian tengah-tengah orang, juga tidak mengapa, ya. Wallahu taala alam. Mana yang akan lebih meminimalisir gangguan kepada orang? Setidaknya kalau kita ambil tepi yang terganggu satu orang, karena yang satunya dinding. Tapi kalau kita di tengah, yang akan terganggu terusik dua orang, kanan dan kiri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kalau sudah salat jamaah lewat di depan orang yang salat itu tidak mengapa, ya. Karena sutrah dalam salat jamaah bukan bagi makmum, tapi bagi imamnya. Wallahu a'lam. Silakan. Apa Ustaz? Tidak dong, tolong dikeraskan lagi. Awak cinan berkorban. Ada anak sekolah.
Jamaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla, memang sebagai seorang muslim kita harus mengetahui yang namanya prioritas amal. Ya, prioritas amal. Ketika kita paham kaidah-kaidah yang memprioritaskan amal, maka tidak akan susah bagi kita untuk menimbang dan memilih mana yang lebih utama. Baik. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, terkait yang ditanyakan antara hutang sekolah dengan kurban, kedua-duanya ibadah dan kedua-duanya adalah amalan yang mulia. Tetapi satu, hutang anak di sekolah itu ada kaitannya dengan kesejahteraan orang banyak, gurunya, ya, kelancaran sekolahnya, ya. Yang kalau sekiranya semua orang gara-gara ingin berkurban menunda biaya SPP-nya, dan ternyata itu sepakat seluruh wali santri untuk menunda pembayaran bulan Dzulhijjah untuk membayar kurban terlebih dahulu, maka di bulan itu tidak ada guru yang bisa berkurban, ya kan? Ya atau tidak? Ya, guru-guru berkorban pun dengan gaji di sekolah. Wali santri sepakat karena mementingkan korban terlebih dahulu, akhirnya tidak membayar hutang. Iya, kok sawangnya? Kok sawang yang bayu? Gimana ini? Tayyib. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka di sini jika ada sama-sama hal yang diwajibkan, tapi kemudian yang satu wajib untuk dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, dan yang satunya lagi wajib dan ada kaitan maslahat untuk orang yang banyak, dan jika tidak dilakukan maka akan terjadi hal yang mudarat untuk orang banyak, maka dahulukan yang akan menimbulkan mudarat. Maka dalam hal ini ketika itu adalah hutang, maka bayarkan hutang ke sekolah terlebih dahulu. Tetapi kalau sekiranya Ustadz, piti yang ngado memang untuk soci Ustadz, kalau ndak untuk kurban, untuk bayu sekolah, tapi tantangan nado Ustadz, bekok di akhir bulan ado kan menemo seketek cukuilah untuk membayu SPP. Maka jika seperti itu, datang ke sekolah minta keringanan untuk pembayaran bulan ini, kita izin di akhir bulan karena kita ingin berkorban, ya, jika ada tantangan. Jadi dua-duanya hidup dan kedua-duanya kita dapatkan. Yang kurban kita kerjakan, yang SPP tidak kita tunda dan kita tidak ingin tinggalkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, gimana? Ada lagi? Silakan. Awak sedang salat, lah sudah salat ternyata ada abuk yang perlu. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, terbukanya aurat jika itu kecil maka tidak membatalkan salat. Ya, terbukanya aurat jika itu sedikit maka itu tidak membatalkan aurat. Ya, apalagi yang namanya rambut, mungkin yang akan keluar itu mungkin 1, 2, 3 helai, maka itu tidak membatalkan salat. Seperti misalkan ada celana yang berlubang sebesar ujung jari, misalkan, ya, memang itu terbuka auratnya, ada nampak sedikit. Tapi jika itu tidak diketahui kecuali atau misalkan susah untuk melarikannya, maka hal yang kecil seperti itu ma'fu insyaallah, dimaafkan. Tapi jangan disengaja, nggak apa-apalah kan dimaafkan, kecil, jangan juga, ya kan, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh berwudu di kamar mandi? Kamar mandi atau WC? Karena kan di rumah kita kan antara kamar mandi gitu kan WC, satu. Oke. Kalau kamar mandi itu bersatu dengan WC, ya. Jika kamar mandi itu bersatu dengan WC, maka para ulama mengatakan hukumnya tetap boleh. Apatah lagi tidak ada WC-nya di situ, maka hukumnya boleh. Ya. Tetapi jika ada ruangan terpisah, ada ruangan besar, di sini ada tempat mandi, kemudian nanti ada pintu lagi untuk ke WC-nya,
maka nggak ada iskal di sini. Sepakat ulama boleh. Tapi kalau sekiranya tempatnya cuma satu, di situ kamar mandi, di situ WC dan tidak ada tempat wudu yang lain, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh selagi tidak di atas klosetnya. Ya, seperti itu. Karena kondisi WC sekarang tidak seperti kakus zaman dahulu. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi kalau mau menghindari, maka itu akan lebih bagus. Wallahu a'lam. Nah, terakhir nih ya. Apa? Melihat ke depan dalam salat membatalkan salat. Taib. Mencuri salat. Taib, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya seseorang melihat ke depan, maka hal itu tidak membatalkan salat dan juga bukan bagian daripada curian dalam salat jika dia tidak melihat kepada sesuatu yang mengganggu salatnya. Tergantung kepada apa yang dilihatnya. Jika memandang ke depan, berusaha untuk membaca tulisan yang berada di kaos punggung orang, maka itu bisa mengganggu, nah itu curian. Karena tidak ada kewajiban untuk melihat ke tempat sujud dalam salat. Ini perlu saya luruskan. Ya, hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika salat itu memandang ke tempat sujud, itu hadis yang oleh sebagian ulama dinilai sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena adanya salah satu perawi yang dinilai sebagai perawi yang tidak kuat dalam masalah hadis. Tetapi hal itu bisa tetap diamalkan, karena dari sekian banyaknya tempat yang kita lihat di dalam salat, maka tempat sujudlah yang akan lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Maka itu yang paling tepat. Ya, maka orang mau ke depan sebenarnya boleh-boleh saja, mau ke tempat sujud boleh-boleh saja, atau yang lebih depan dari tempat sujud tapi tidak ke depan juga tidak mengapa, fleksibel. Ya, di mana dia akan dapat kekhusyuan, maka di situ yang terbaik. Ya, kalau ternyata yang terbaik dengan melihat tumit orang yang di depan, karena mungkin sajadahnya banyak corak-coraknya, nampak ke depan, di situ pun ada tulis-tulisan, yang paling tepat adalah mungkin di baris atau di garis saf pertama atau di depannya, maka di situ kita arahkan pandangan. Ya, hadis yang menyatakan fi maudhi'i sujudika ya Anas, hadis tentang Anas bin Malik, yang ketika Anas bertanya, ya Rasulullah, aina adha'u basari fi shalah, di mana aku arahkan pandanganku ketika salat? Nabi mengatakan inda maudhi'i sujudika ya Anas, di tempat sujudmu wahai Anas. Itu hadis yang sebagian ulama nilai sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sehingga di sini di mana kita bisa mendapatkan kekhusyuan, maka di situ kita boleh arahkan pandangan. Jika ternyata yang khusyuk adalah mengarah ke depan lurus, maka di situ kita arahkan pandangan kita. Tetapi saya katakan lagi, para ulama menyatakan bahwa dari sekian banyaknya tempat, yang paling bagus atau yang paling mendekatkan kita kepada kekhusyuan adalah ketika arah pandangan kita itu ke tempat sujud. Itu yang paling mendekatkan kepada kekhusyuan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kan kadang-kadang kita sholat itu kan ada yang pun dalam, lupa kita silent, berbunyi, bagaimana cara? Naam. Handphone yang berbunyi di saku celana, saku baju, di dompet, ya, asal bukan di Honda luar aja. Handphone tertinggal di Honda berbunyi dan sebagainya, tidak. Tapi kalau sekiranya itu masih di kantong kita, masih dekat dengan kita, ya, misalkan di saku baju atau mungkin di saku celana dan berbunyi dan ternyata itu keras, maka kata para ulama, gerakan dalam salat itu ada 3. Ya, gerakan salat ada 3. Gerakan yang pertama, gerakan salat itu sendiri, itu perlu dikerjakan. Gerakan yang kedua adalah gerakan yang bukan di luar, bukan gerakan salat, maka itu bisa membatalkan jika tidak ada kebutuhan. Dan yang ketiga, gerakan di luar salat tapi ada kebutuhan. Contohnya seperti yang kasus disampaikan tadi. Ini handphone kalau nggak dimatikan berbunyi terus. Terkadang sudah mati sekali, ditelepon lagi karena memang penting. Ya dia nggak tahu kita sedang salat. Ya toh? Kalau dia tahu kita sedang salat, ngapain dia nelpon? Kan begitu. Nah,
Kaum muslimin muslimat rahimani, maka dalam hal itu Anda bisa ambil handphonenya, kemudian Anda silentkan. Itu boleh hukumnya. Karena itu untuk kemaslahatan salat. Masa iya Ustaz salat main-main? Bukan main-main. Itu untuk kemaslahatan bersama. Ya. Jadi kalau handphone Anda berdering ketika salat, jangan dibiarkan. Itu akan mengganggu. Orang akan mengatakan, siapa lah kok? Siapa ini? Tidak nampak, tidak jolek, tidak dibaca, macam-macam, nanti akan muncul asumsi orang, ya atau tidak? Nanti sudah selesai salat, ditandai itu sebelah kiri dari itu, yang mana? Ya atau tidak? Begitulah kita jemaah sekalian rahmati Allah azza wajalla. Maka jangan sampai, ya, ketika berbunyi segera dimatikan. Sebagaimana gatal bagian tertentu boleh kita menggaruk, ya kan? Gatal menggaruk, asalkan jangan lapar ambil nasi saja. Nah, itu membatalkan salat tentunya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan memang permasalahan salat ini yang sering saya katakan, salat ini salah satu ibadah yang akan selalu muncul, ya, masalah-masalah baru, ya, bersamaan dengan berkembangnya zaman, masa, hari, waktu, ada aja masalah-masalah yang baru. Itu salat. Karena dia berulang-ulang dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Zakat sekali setahun, muammal ataupun fitrah, ya kan? Haji belum tentu, ya kan? Apalagi salat itulah yang paling sering, ya kan? Sehari 5 kali. Makanya akan banyak muncul permasalahan-permasalahan, ya, hal-hal kejadian-kejadian. Dan itu wajar terjadi karena itu selalu berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita di antara orang-orang yang memahami bagian daripada agama kita. Attafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.